Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Jamaah salat Isya dan tarawih yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah telah dipertemukan kembali di bulan Ramadan, dan kita alhamdulillah sudah di malam kedua. Tadi sehari penuh kita telah menjalankan ibadah puasa Ramadan, dari mulai fajar, terbit fajar sampai terbenamnya matahari. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita, terutama amal soleh yang kita lakukan di bulan Ramadan. Karena tentu segala amalan yang kita lakukan di bulan Ramadan akan dilipat gandakan pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya ini adalah merupakan musim kebaikan, musimul khairat, musim kebaikan, di mana Ramadan ini Allah jadikan sebagai salah satu musim kebaikan yang paling utama. Hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Ramadan memang dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita beramal soleh, mengisi ruang-ruang yang kosong dari amal ibadah kita selama 11 bulan kebelakang. Dan tentu sebagai manusia kita banyak khilaf, kita banyak kesalahan. Allah datangkan bulan Ramadan ini sebagai salah satu momen untuk membersihkan dosa-dosa dan juga untuk mengisi ruang-ruang kosong dari amalan-amalan kita, sekaligus untuk melipat gandakan pahala. Maka hadirin yang dimuliakan Allah, beruntung bagi mereka yang masuk ke bulan Ramadan, lalu keluar dari Ramadan, dia diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah target kita, tujuan kita puasa Ramadan adalah sebagaimana yang Nabi SAW sampaikan, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang berpuasa Ramadan karena didasari oleh keimanan dan mengharap pahala dari Allah, maka dosanya akan diampuni, dosanya yang telah lalu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin dimuliakan Allah, Ramadan ini atau puasa Ramadan ini adalah ibadah yang istimewa, ibadah yang pahalanya itu langsung Allah yang handle, langsung Allah yang berikan, tidak melalui perantara. Sehingga apa? Sehingga berapa besar pahala puasa Ramadan itu hanya Allah yang tahu. Allah mengatakan di dalam hadis qudsi, kullu 'amali ibni Adam lahu, setiap amalan manusia itu untuk dirinya, illa siyam, kecuali puasa, fa innahu li, puasa itu adalah untukku, wa ana ajzi bihi, dan aku yang langsung memberikan ganjaran. Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi ini menyatakan wa ana ajzi bihi, artinya bahwa Allah merahasiakan pahala, kebesaran pahala puasa Ramadan. Kalau sesuatu dirahasiakan itu artinya dia mengandung sesuatu yang istimewa. Sebagaimana sabar, Allah juga rahasiakan pahalanya. Artinya saking besarnya itu, pokoknya manusia kita semua gak usah banyak tanya, laksanakan saja apa yang Allah sampaikan. Puasa, Allah mengatakan wa ana ajzi bihi. Sabar juga demikian. Allah sampaikan di dalam Al-Qur'an, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sungguhnya
orang-orang yang sabar itu akan diberikan ganjarannya tanpa hisab, bighairi hisab. Kalau sholat sunnah qabliyah subuh saja Allah beri ganjaran dengan apa? Khairun minad dunya wa ma fiha, lebih baik dari dunia dan seisinya. Maka apalagi puasa Ramadan, di mana itu adalah puasa yang wajib, puasa yang sifatnya fardu, yang Allah wajibkan bagi orang-orang beriman. Tapi Allah tidak definisikan pahalanya sebesar apa itu. Nah, tinggal nanti insya Allah kalau kita bersabar dan kita beriman kepada Allah, Allah akan berikan pahala puasa itu di luar dugaan kita semuanya. Jadi sifatnya surprise, ya kan, Bapak Ibu, surprise. Allah Subhanahu wa taala yang akan memberikan ganjarannya kepada mereka yang beriman dan melaksanakan ibadah puasa Ramadan. Oleh karenanya puasa Ramadan itu harus dilandasi dengan keimanan. Harus dilandasi dengan keimanan. Makanya Allah menyatakan dalam surat Al-Baqarah 183 apa? Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Jadi apa? Seruan keimanan. Hanya orang-orang beriman saja yang diperintahkan untuk berpuasa. Kalau dia tidak beriman, ya tidak wajib bagi dia puasa. Kalau dia tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya, tidak wajib bagi dia puasa. Makanya sebelum puasa itu diwajibkan, ya, Rasulullah SAW itu sudah menanamkan keimanan dalam diri sahabat berapa tahun? Dakwah di Mekah itu berapa tahun? Kurang lebih 13 tahun. 13 tahun. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah terhadap para sahabat adalah menanamkan akidah, menanamkan kepercayaan, ya, selama kurun waktu itu. Sementara syariat termasuk ibadah puasa Ramadan itu Allah turunkan, ya, semua syariat itu Allah turunkan dalam waktu berapa? 10 tahun di Madinah, termasuk ibadah puasa Ramadan. Maka syariat-syariat yang disampaikan Allah kepada para hambanya itu kalau didasari dengan keimanan yang kuat kepada Allah, semuanya itu insya Allah akan sangat berguna, termasuk puasa, di mana puasa itu tujuannya adalah la'allakum tattaqun, agar kamu semuanya menjadi orang-orang bertakwa, agar kamu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka generasi yang takwa itu, ya, seperti generasi sahabat itu. Walaupun tentu untuk mengejar mereka pada level yang sama dengan mereka, tampaknya jauh. Tapi mereka juga manusia. Dan mereka tentu seperti yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah SAW, ashabi kan nujum bi ayyihim ihtadaitum ihtadaitum. Sahabat-sahabatku itu seperti bintang di langit. Maka dengan siapa saja kamu ambil suri tauladan, maka kamu akan mendapatkan petunjuk. Maka sahabat-sahabat Nabi itu adalah, ya, para suri tauladan kita, contoh buat kita semua yang dalam melakukan kebaikan. Maka tidak heran mereka kemudian dijuluki sebagai khairul qurun, sebaik-baik generasi itu adalah generasiku, yaitu generasi sahabat. Nah, itulah orang-orang yang bertakwa, itu generasi yang memang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tinggal bagaimana kemudian kita mencontoh mereka. Untuk mencontoh mereka, ya kita harus tahu bagaimana sejarah hidup mereka, bagaimana kemudian jalan hidup yang mereka tempuh, bagaimana mereka menjalani kehidupan ini, bagaimana kemudian mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, termasuk ibadah Ramadan. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, as-shaimun was-shaimat yang mudah-mudahan Allah muliakan. Maka di hari yang kedua di bulan Ramadan ini, mudah-mudahan kita kembali menghayati
untuk kemudian kita laksanakan dengan sebaik mungkin, bahwa ibadah Ramadan ini akan sangat berdampak pada diri kita kalau didasari oleh keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, iman bahwa ganjaran ini memang Allah jadikan spesial. Ganjaran puasa ini adalah Allah jadikan spesial karena memang dia adalah ibadah yang spesial, ibadah yang hanya diketahui oleh kita sendiri dengan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang tahu apakah Bapak puasa ya atau saya puasa, enggak ada yang tahu. Bapak tahu saya puasa, saya enggak tahu Bapak puasa, ya kan? Tidak tahu, enggak ada yang tahu. Tetangga Bapak ya juga tentu tidak tahu. Suami istri juga belum tentu tahu, ya kan? Bisa saja ngumpat makan. Ya adik-adik puasa nggak adik? Ya nggak tahu. Bapak ibunya tahu nggak kalau ada di puasa? Siapa tahu ngumpet-ngumpet makan kan? Ya kan? Nah itu artinya apa? Puasa itu mentarbiah kita semua, ya, bahwa dengan ibadah puasa itu sungguhnya kita senantiasa melatih diri untuk apa? Merasa terus diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Muraqabatul. Karena yang tahu hanya Allah dan kita sendiri tentu yang saya puasa atau enggak, ya. Itu Allah yang tahu. Makanya Allah sendiri akan berikan ganjarannya, wa ana ajzi bihi. Jadi puasa itu adalah sirrun bainal 'abdi wa rabbih, itu rahasia antara orang hamba, ya, antara hamba dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka ya, hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, manfaatkanlah waktu-waktu yang ada ini. Mari kita manfaatkan untuk beribadah kepada Allah dengan maksimal. Ibadah puasa tentu dari pagi, dari subuh, dari adzan subuh ya sampai adzan maghrib, yaitu adalah waktu yang kita jalani itu, ya, rasa hausnya itu betul-betul ya dihitung ya oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai pahala. Laparnya juga begitu. Hanya saja haus dan lapar itu tentu tidak akan berharga, tidak akan berarti apa-apa di hadapan Allah kalau kita tidak bisa menahan yang lainnya. Kalau rasa lapar dan dahaga saja yang kita tahan, ya. Tapi misalnya bohong, apalagi mengejek, ya kan, menjelek-jelekan orang lain, membicarakan aib orang lain, ya, bersumpah palsu dan seterusnya tidak kita jauhi, ya sama saja ya rapal dan dahaga kita itu tidak berarti apa-apa. Kata Nabi SAW, man lam yada' qawla zuri wal 'amala bihi falaysa lil hajatun fi an yada'a ta'amahu wa syarabahu. Barang siapa ya yang tidak meninggalkan qawla zur, perkataan yang bohong, sumpah palsu dan seterusnya, wal 'amala bihi, dan ya dia tetap melakukan itu, falaysa lil hajatun, maka Allah tidak butuh apa? Fi an yada'a ta'amahu wa syarabahu. Allah enggak butuh dia lapar, Allah enggak butuh dia haus. Makanya jangan sampai puasa kita hanya haus dan lapar saja. Sayang sekali kalau kita puasa cuma haus dan lapar saja. Ya, maka ya penuhilah aktivitas puasa kita, hari-hari puasa kita. Selain dengan berpuasa apa? Jauhi perkataan bohong. Ya, dekatkan terus kepada Allah dengan tilawatul Quran, dengan membaca Al-Quran, dengan beraktivitas yang positif, ya, dengan membaca buku dan seterusnya. Mudah-mudahan Allah menjadikan puasa kita ini puasa yang memang menjadikan kita orang-orang yang bertakwa kepadanya. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.